Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2038 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat 8. Di bawah perikop Allah kota benteng kita. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ini adalah kesaksian, bukan hanya saja seorang pemazmur yang bersaksi tentang pertolongan Tuhan, tetapi ini adalah rangkuman kesaksian dari perjalanan umat Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 2 di sana dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah bilang sangat terbukti, itu berarti mereka sendiri mengalaminya. Di saat mereka mengalami masa-masa di mana musuh menyerang mereka, di mana mereka dihimpit, di bawah tekanan oleh musuh-musuh mereka. Di saat mereka terpuruk, mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, heran, dan luar biasa mereka alami dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di bawah tekanan, ada di bawah penjajahan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mereka ditolong Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mereka sendiri mengalaminya. Makanya di sini dikatakan sangat terbukti. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bekerja kepada kita umatnya ketika apa? Ketika kita berseru kepada Tuhan, itu menandakan bahwa kita sangat perlu Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Makanya kita datang cari Tuhan. Dan di saat kita ada di titik nol itu, kita menyadari kita bahwa kita butuh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan turun tangan, menolong dan mengangkat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak berseru kepada Tuhan, itu menandakan kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara sakit, saudara mengalami pergumulan dengan kesehatan saudara, saudara ada dalam bahaya, ada dalam masalah besar, saudara sedang ada dalam kesulitan. Mungkin saudara sudah pergi ke sana kemari, tetapi hasilnya nihil.
tidak ada perubahan hidup saudara alami, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam perekonomian. Dalam kesehatan saudara tidak mengalami perubahan yang berarti, padahal saudara mendambakan hidup saudara berubah, saudara yang sakit bisa sembuh, saudara boleh dipulihkan dari segala sisi kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, berlindunglah kepada Tuhan. Amin. Berlindunglah kepada Tuhan artinya datang cari Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita datang cari Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang datang dengan berbeban berat, saudara, kalau saudara datang berlindung kepada Tuhan, saudara akan diberikan kelegaan. Amin. Makanya datang kepada Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau kita menjadikan Tuhan tempat kita berlindung, yang pertama, yang kita akan alami, rasakan dalam hidup kita. Yang pertama, hidup kita pasti aman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita akan mengalami rasa damai sejahtera, rasa aman yang tidak bisa manusia berikan. Saudara, kalau kita berlindung kepada Tuhan, siapa yang berani mau ganggu kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada satu setan pun yang berani mau utak-atik kita, mau ganggu kita. Tidak ada satu setan pun yang berani. Sebab kita berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat, ini bicara ada masalah, saudara. Bumi akan berubah, sekalipun gunung-gunung goncang, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini kan bicara tentang keadaan dunia yang semakin semrawut, sudah semakin kacau. Tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan, mereka akan aman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara hidup dalam ketakutan, melihat kehidupan saudara yang begitu berat. Saudara mungkin banyak masalah, banyak berbuat dosa, sehingga saudara ada dalam ketakutan, kecemasan. Dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, berlindunglah kepada Tuhan. Kalau saudara datang berlindung kepada Tuhan, datang mencari Tuhan, maka saudara akan merasakan hidupmu tenang, aman, damai sejahtera. Kalau saudara mengalami damai sejahtera itu, rasa aman dalam diri, itu menandakan saudara sudah mendapat perlindungan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul kehidupan kita banyak masalah. Tapi ketika kita datang berlindung kepada Tuhan, kita merasa aman. Walaupun kiri kanan muka belakang kita ancaman. Saudara lihat Daud, kehidupannya begitu berat. Ketika dia diurapi menjadi raja, dia ada di bawah teror Raja Saul. Beberapa kali dia terkepung. Tapi saudara lihat, Daud dapat tidur nyenyak, saudara. Karena dia merasa aman, dia merasa tenang ketika dia berlindung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berlindung kepada manusia, karena semua manusia itu ada batas umurnya. Kalau mereka menjabat, suatu saat mereka pasti akan pensiun, dan saudara akan mengalami ketakutan demi ketakutan. Kalau saudara berlindung kepada Tuhan, saudara akan merasa aman, damai, sejahtera. Walaupun saudara mungkin ada di tengah-tengah musuh saudara. Sebab saudara berlindung bukan kepada manusia yang serba terbatas tadi, tetapi kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel yang kekal. Haleluya. Berlindunglah kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kalau kita menjadikan Tuhan tempat kita berlindung, kita tidak perlu takut. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang, terjadi tsunami, gempa bumi di mana-mana. Kalau saudara berlindung kepada Tuhan, saudara
tidak perlu takut dengan perubahan zaman, dengan perubahan gaya hidup yang terjadi sekarang ini, dengan persaingan-persaingan yang saling menjatuhkan, saling sikut satu dengan yang lain. Saudara tidak perlu takut, karena saudara ada di tempat yang tepat, yaitu saudara berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan itu, kalau saudara lihat di ayat 8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota apa? Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita itu ibarat ada di tengah-tengah kota benteng Allah. Saudara, kalau kita belajar tentang konsep orang membuat benteng, yang membuat benteng itu, dia akan mendesain bahwa orang yang tinggal di dalam benteng itu aman, terpelihara, ada air di sana, ada sumur, ada tempat penyimpanan untuk lumbung-lumbung makanan dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk dukungan dari raja kepada masyarakatnya supaya aman, sejahtera di dalam benteng itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau benteng manusia itu bisa ditembus, saudara, bisa kebobolan, bisa hancur. Tetapi kalau saudara datang berlindung kepada Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan saudara. Saudara nggak perlu takut, sebab tidak ada yang dapat membobol benteng Allah Yakub. Amin. Saudara, selama saudara ada di dalam benteng kota Allah Yakub, saudara aman, saudara tenang, saudara terjamin. Sebab Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, Dia menjamin kehidupan saudara dan saya. Selama kita berlindung kepada Tuhan, kita tidak perlu takut akan ancaman, teror, musuh-musuh kita seberapa hebat, seberapa canggih, seberapa kuat mereka. Kita nggak perlu takut, sebab kita berlindung kepada Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang perkasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita hanya diam saja. Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Haleluya. Saudara tidak perlu takut dengan keadaan dunia yang berubah-ubah. Tidak perlu takut, karena saudara ada di tempat yang benar, yaitu benteng Allah Yakub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Karena di saat kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan saudara. Di saat saudara ada di dalam benteng Tuhan itu, kehidupanmu dijamin oleh Tuhan. Saudara nggak perlu takut dengan banyaknya musuh saudara, sebab saudara ada di tempat yang aman. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita menjadikan Tuhan tempat kita berlindung, perhatikan ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana bahwa kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Amin. Saudara, artinya apa? Ini bicara berkat. Orang yang datang berlindung kepada Tuhan, pasti mereka akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering, terus baru, selalu baru setiap pagi. Berkat yang mereka terima, berkat yang mereka alami dalam kehidupan mereka terus bertambah, tidak pernah habis. Amin. Makanya saudara harus berlindung kepada Tuhan, supaya saudara mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara berlindung kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah benteng hidup kita. Kita tinggal di dalam kota Allah. Di dalam benteng itu, kehidupan kita akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan
yang tidak pernah habis. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara berlindung kepada Tuhan. Kita sudah belajar, kalau kita menjadikan Tuhan itu tempat kita berlindung, kita datang kepada Tuhan, kita datang cari Tuhan, maka hidup kita pasti aman. Makanya coba saudara rasakan, ketika saudara di luar sana ada banyak masalah, tapi ketika saudara datang ke gereja, saudara merasakan gak rasa aman, damai, sejahtera? Saya percaya saudara yang sedang ada dalam masalah di luar sana, tapi ketika saudara datang ke gereja, saudara akan mengalami kedamaian. Amin. Rasa aman yang tidak bisa manusia berikan. Ketika kita datang kepada Tuhan, hidupmu ada di dalam proteksi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Sebab kita ada di dalam bentengnya Tuhan. Tuhan yang akan menjaga, melindungi saudara dari musuh-musuh yang jahat. Makanya pastikan kita harus ada di dalam benteng itu. Jangan keluar benteng. Kalau saudara meninggalkan benteng, musuh itu banyak akan melihat saudara. Intel-intel musuh melihat saudara keluar dari benteng, saudara akan ditangkap. Dan akhirnya saudara akan disandra, saudara akan disiksa. Artinya apa? Ketika kita keluar dari perlindungan Tuhan, kita tidak pernah cari Tuhan, kita tidak pernah datang kepada Tuhan, kita ada dalam bahaya. Tapi kalau kita selalu ada di dalam Tuhan, kita nggak perlu takut. Sama seperti Daud, walaupun musuh-musuhnya mengepung dia bisa tidur nyenyak. Karena dia merasa dekat dengan Tuhan, dia aman. Amin. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Walaupun musuh sudah mengelilingi Daud, tetapi dia merasa aman, damai, sejahtera, tenang. Dia nggak perlu takut, saudara. Sebab Tuhan sudah menjamin kehidupan orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Saudara tidak perlu takut. Hadapi semua bersama Tuhan. Dan saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan akan karyakan dalam kehidupan saudara yang berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir kita belajar, saudara, orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungan mereka akan menikmati aliran-aliran sungai. Artinya berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis, Tuhan akan alirkan dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang hari ini mungkin mereka sedang ada dalam suasana duka cita. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Khusus hari ini ucapan syukur hamba-Mu. Tuhan menambahkan usia, Tuhan pakai urapan Tuhan terus mengalir. Jadikan hamba berkat dimanapun hamba berada. Dan biarlah semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh berdampak dan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga hamba-Mu, istri hamba, anak-anak kami. Tuhan memberkati sehingga kehidupan hamba-Mu jadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.